La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan anak-anak dimanapun berada. Topik kita kali ini adalah janganlah marah. Saat ini kita sering melihat tayangan di televisi, bahkan di media sosial, orang-orang yang sering marah-marah. Pada dasarnya, marah adalah emosi yang wajar, tiap manusia memilikinya. Yang berbeda adalah cara mengungkapkannya, tergantung persepsi, kondisi fisik, psikis, lingkungan, dan kematangan emosional. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Rasulullah mendefinisikan marah itu adalah, ketahuilah sesungguhnya amarah itu adalah bara api di hati anak cucu Adam. Bukankah kalian melihat dua mata orang yang marah memerah dan urat-urat lehernya membesar? Marah itu berasal dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila ada salah seorang di antara kamu yang marah, hendaklah dia berwudu. Sesungguhnya perkataan yang baik itu lahir dari hati yang baik. Tidak mungkin hati yang baik akan melahirkan kata-kata yang kotor. Pemberani atau orang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsu saat marah. Hati boleh panas, kepala boleh keras, tetapi pikiran harus tetap cool dan fresh. Pastikan pikiranmu tetap jernih ketika marah, ekspresikan amarahmu dengan sehat, tersenyumlah, kendalikan diri, dan jangan emosi. Orang yang pemarah bisa kehilangan kebijaksanaan dan kendali atas pikirannya, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Jadi bisa stres, sehingga melemahkan juga kekebalan tubuh kita. Jadi intinya kita perlu berhati-hati melampiaskan kemarahan kita, karena bisa membakar diri sendiri dan orang lain, supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Cara meredam kemarahan yang pertama dengan membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2. Kita diam. 3. Berganti posisi, dari berdiri kita duduk. 4. Mengambil air wudhu. 5. Ingat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan janji beliau bahwa orang yang tidak marah tempatnya adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Berikanlah aku wasiat atau nasihat." Nabi SAW bersabda, "La taghdab." Jangan marah. Faraddada miraran. Dan Nabi mengulang kembali nasihatnya, "La taghdab." Jangan marah. Dan Nabi ulang, jangan marah. Jangan marah. Dalam riwayat, Budana pernah bertanya, ya Rasul, tolong tunjukkan aku sebuah amalan yang akan membuat aku masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah dan bagimu surga. Hadirin Allah muliakan, sederhana ya, tapi ini hadis luar biasa. Banyak para ulama mengatakan ini salah satu hadis yang menjadi induk seluruh akhlak mulia. Di antara hadis-hadis induk di seluruh akhlak yang mulia. Mari kita pelajari hadis ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran betapa semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, mendapatkan wejangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Pelajaran berikutnya jemaah yang muliakan. Kesimpulannya adalah marah itu menggabungkan seluruh keburukan. Makanya dalam kitab Jami' Ulumul Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab dinyatakan at-taharruz minhu jima'ul khair. Menjaga diri dari marah itu mengumpulkan segala macam kebaikan. Itu induknya kebaikan. Marah itu kunci dari semua keburukan. Makanya jangan marah. Jangan marah. Makna dari jangan marah yang disampaikan Nabi SAW, makna yang pertama adalah perintah untuk mengambil langkah-langkah sehingga kita mendapatkan dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi langkah-langkah yang menghasilkan akhlak yang mulia, seperti karom, kedermawanan, kelapangan, kedewasaan, rasa malu, kerendahan, tawadu, terus kekuatan dalam menahan beban kehidupan, lalu menyingkirkan gangguan,
pemaaf, dan seterusnya, yang membuat kita bisa menjaga diri dari kemarahan. Jadi tindakan preventif, sehingga marah itu nggak bisa masuk. Nah, kita bisa menolak marah. Well, tindakan preventif dulu dengan akhlak yang mulia, merasa diri rendah, tawadhu, lalu memaafkan, lalu menahan beban, kedermawanan dan kemuliaan. Jadi semua langkah-langkah itu harus diambil. Salah satu cara untuk kita tidak marah, kata Al-Imam Ikrimah, maknanya idza ghadibta, ketika kamu marah, ingatlah Allah ketika kita marah. Makanya doa yang diajarkan Nabi di pertemuan kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu berarti kita ingat sama Allah saat kita marah. Oh, dan itu yang terbaik udah. Dan Allah mengatakan tentang keutamaan mengingat Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi sekali lagi pegang erat-erat surat Al-Kahf ayat 24, wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Rabbmu ketika lupa. Dan salah satu tafsir lupa apa? Ketika marah. Makanya kalau lagi marah, solusinya bukan curcol, solusinya bukan ganti status. Itu dalil dari mana? Solusinya bukan keluar dari rumah lalu cari hiburan malam. Itu kaidah dari mana? Solusinya bukan mengucapkan kata cerai bagi seorang suami. Solusinya adalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusi terbaik. Kata Umar bin Abdul Aziz, Anda jangan pernah menghukum seseorang ketika Anda lagi marah. Jangan pernah hukum orang ketika lagi marah. Jangan pernah. Wa idza ghadibta 'ala rajulin fahbisu. Dan kalau Anda lagi marah kepada seseorang, fahbisu, tahan dia. Di hold aja dulu. Di hold, ditunda. Suruh ya masukkan ke penjara dulu atau apa. Tapi jangan Anda hukum pada saat itu. Jangan Anda eksekusi pada saat itu. Ditunda. Fa idza sakana ghadabuk, dan kalau marah Anda sudah mereda, sudah tenang, fakhrijhu, maka keluarkan orang tersebut berhadapan dengan dia, fa'aqibhu 'ala qadri dhanbi, dan hukum dia sesuai dengan kadar dosanya. Hukum dia sesuai dengan kadar dosanya. Subhanallah. Itu konsep Islam cuma. Itu pemimpin dulu itu seperti itu. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mengikuti contoh-contoh teladan kita di masa lalu, seperti Umar bin Abdul Aziz. Hukum sesuai dengan dosa. Gimana caranya? Jangan lakukan apapun ketika lagi marah. Jadi proporsional, adil, objektif. Jadi solusinya bukan dilampiaskan marah-marah segala macam. Biarin aja, biar dia melampiaskan semuanya. Nanti juga tenang kok. Enggak, bukan begitu. Tahan, kata para ulama. Sabar itu nahan. Sabar itu bukan dilepas. Sabar itu nahan. Makanya sakit, makanya nyesek, karena ditahan. Makanya itu Nabi mengatakan, was-sabru diya. Sabar itu cahaya yang panas dan membakar. Gak mudah memang. Kita coba bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antaranya sabar menahan marah. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan bersama dengan kesabaran. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kekhilafan, dan pasti ada kekhilafan dan kekurangan, baik kajian ini atau yang sebelum-sebelumnya, maka itu dari saya dan dari syaitan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kita semua, dan bawa saja apa yang keliru dan ikuti sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keimanan, serta dilancarkan dan dimudahkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.